Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan pekan lalu kita sudah belajar materi, iklan, slogan, dan poster, dan alhamdulillah kalian juga dapat menyajikan iklan, slogan, dan poster dengan baik dan sangat menarik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi teks eksposisi. Teks eksposisi, apa itu teks eksposisi? Perlu kalian tahu, dalam sebuah teks bahasa Indonesia itu ada berbagai jenisnya. Nah, salah satunya teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi uraian tentang pendapat atau gagasan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. Jadi, teks ini berisi pendapat penulis yang menulis teks mengenai suatu topik, mengenai salah satu hal misalnya. Nah, ini Ibu ada beberapa gambar, misalnya ada pendapat kita nih. Jadi, teks eksposisi berisi pendapat. Contohnya Ibu beri kasus. Misalnya di media sosial, kita sering berpendapat, baik itu di kolom komentar, baik itu kalau misalnya di Twitter dari unggahan kita, atau di Instagram, di caption kita. Nah, kita bebas berpendapat di zaman era yang secanggih ini. Baik itu pendapat langsung, ataupun pendapat melalui media sosial. Nah, teks eksposisi juga berisi pendapat, contohnya yang tidak berbentuk teks tapi berbentuk misalnya di media sosial. Misalnya kalian berpendapat bahwa media sosial misalnya memiliki dampak baik dan buruk. Nah, misalnya dampak baiknya adalah kita dapat memberikan atau bebas berekspresi melalui media sosial. Selain itu juga, misalnya kalian berpendapat media sosial itu bagus loh, misalnya kalian di media sosial bisa berinteraksi, bisa menjalin silaturahmi walaupun kalian jauh dengan teman-teman kalian gitu, walaupun tidak saling bertemu. Nah, media sosial ini sangat berguna untuk menjalin hubungan kalian dengan teman walaupun kalian jauh misalnya. Atau dengan media sosial juga dapat kalian menjadi lahan berjualan misalnya, menjadi lahan usaha. Nah, dengan media sosial memudahkan kita untuk misalnya mempromosikan suatu barang, iklan gitu, mempromosikan suatu hal gitu di media sosial. Dengan itu banyak orang yang melihat. Nah, misalnya kalian berpendapat bahwa ya media sosial itu sangat baik loh di zaman sekarang ini, memudahkan komunikasi, bebas berekspresi, kemudian juga bebas berpendapat. Nah, kalian pendapatnya mengenai misalnya media sosial sangat positif gitu. Nah, tapi misalnya ada lagi yang berpendapat bahwa media sosial ini sangat negatif misalnya. Ada beberapa hal yang membuat media sosial itu berdampak buruk. Contohnya misalnya kalau misalnya kita update status misalnya ada yang menghujat, adanya ujaran kebencian, begitu adanya kalau misalnya itu bullying gitu, gitu secara tidak langsung misalnya hal-hal yang tidak mengenakan gitu, walaupun misalnya kita update status di Instagram atau media sosial yang lainnya gitu. Nah, itu dampak negatifnya. Jadi kita berpendapat di teks eksposisi ini salah satu kasusnya yang Ibu tadi sudah paparkan, misalnya kalian berpendapat bahwa media sosial itu sangat baik loh dibandingkan dampak negatifnya. Jadi dampak positifnya lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya. Ada juga yang berpendapat misalnya media sosial ini sangat lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Jadi, intinya adalah teks eksposisi yaitu berisi pendapat, boleh pendapat apapun, karena setiap orang bebas berpendapat.
gitu. Salah satunya Ibu paparkan tadi mengenai media sosial. Nah, itu kasus itu, topik itu atau tema itu bisa diangkat menjadi teks eksposisi mengenai dampak positif dengan dampak negatif media sosial. Nah, itu bisa dijadikan sebagai topik teks eksposisi. Dan tadi kita sudah bahas ya, teks eksposisi adalah pendapat atau gagasan penulis mengenai suatu topik. Gitu. Lalu, apa sih ciri-ciri dari teks eksposisi? Yang pasti yang pertama adalah karena ini pendapat, pasti berisi pendapat dan fakta. Kenapa ada fakta? Karena di teks eksposisi ini selain berisi pendapat, berisi juga suatu fakta. Kenapa ada fakta, Bu? Soalnya, selain penulis berpendapat, penulis juga harus memuat fakta atau data yang mendukung pendapat penulis ini, mendukung pendapat yang penulis kemukakan di teks eksposisi. Jadi, untuk mendukung teks eksposisinya, mendukung pendapatnya. Jadi, teks eksposisi memuat fakta dan pendapat. Selain itu juga, ciri-ciri teks eksposisi yaitu bersifat informatif. Maksudnya adalah teks eksposisi ini berisi informasi untuk pembaca, gitu, menambah informasi bagi pembaca. Lalu menggunakan bahasa dan kata baku. Jadi, dalam menyajikan teks eksposisi, bahasa yang digunakan per katanya, per kalimatnya itu menggunakan kalimat atau kata baku, bahasa baku. Jadi, tidak menggunakan bahasa sehari-hari kita, misalnya bahasa ujaran, gitu. Jadi, menggunakan bahasa baku. Lalu, penyampaian secara lugas dan jelas. Jadi, penyampaian isinya, penyampaian pendapatnya, penyampaian faktanya disampaikan secara lugas dan jelas. Dan kalimat penutup ditandai dengan penegasan, bukan berupa ajakan atau permintaan dukungan. Biasanya ada kan teks persuasif itu biasanya di akhirnya menekankan kembali bahwa ia mengajak, mengimbau. Nah, kalau teks eksposisi di kalimat penutup biasanya di paragraf terakhir itu ada kalimat penutup ditandai dengan penegasan. Penegasannya apa? Penegasan pendapat si penulis ini ditegaskan kembali bahwa misalnya media sosial itu lebih banyak dampak negatifnya gitu. Jadi jangan terlalu eh, jangan terlalu intens dalam bermedia sosial, harus memanage waktu misalnya gitu, harus dibatasi begitu. Nah, itu contoh kalimat penutup di penegasan ulang. Lalu setelah ciri-ciri teks eksposisi, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama ada judul. Nah, setiap teks pasti kalian tahu itu pasti ada judul, ya kan? Kemarin juga kita sudah belajar teks berita tuh ada judulnya kan? Nah, sama teks eksposisi pun ada judulnya. Misalnya yang tadi Ibu jelaskan, dampak negatif di media sosial lebih banyak misalnya dibandingkan dengan dampak positif, misalnya itu judulnya. Nah, kemudian unsur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Tesis ini apa sih, Bu? Tesis yaitu berisi pernyataan atau gagasan penulis sesuai dengan topik. Jadi pernyataannya apa? Gagasan pendapat penulis ini apa? Biasanya di sini diuraikan, dijelaskan awal pendapat dia gitu, pendapat penulisnya mengenai suatu topik. Contohnya yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal-awal dia berpendapat bahwa misalnya media sosial itu eh, sangat memberikan dampak yang negatif misalnya. Lalu ada argumen. Nah, argumen ini merupakan unsur teks eksposisi berisi alasan pendukung untuk memperkuat gagasan atau argumen penulis. Jadi di argumen ini dijelaskan kenapa penulis ini berpendapat bahwa misalnya media sosial itu memiliki dampak negatif yang sangat banyak dibandingkan dampak positifnya. Kenapa? Dijelaskanlah oleh penulis di struktur argumen ini gitu. Bisa di paragraf kedua sampai paragraf seterusnya. Ini biasanya di tengah-tengah teks. Selain berisi alasan, biasanya juga penulis menambahkan yang tadi ciri-ciri teks eksposisi kan ada fakta. Nah, fakta juga ada di argumen ini, di bagian argumen. Jadi,
penulis selain menjelaskan atau memaparkan pendapat dia, ia juga memperkuat pendapatnya dengan fakta. Jadi di argumen juga ada pendapat dan fakta, uraian pendapat dan didukung dengan fakta. Lanjut ke unsur teks eksposisi yang terakhir adalah simpulan atau penegasan ulang. Nah, biasanya ini di paragraf terakhir dari sebuah teks. Nah, isinya menegaskan ulasan inti dari teks. Jadi, ditegaskan lagi pendapat si penulis intinya tuh apa sih gitu. Inti dari teks ini tuh apa sih gitu. Penulis ingin mengemukakan pendapat apa sih, ditegaskan lagi di paragraf terakhir di bagian ini simpulan atau penegasan ulang. Nah, ini ada contoh teks eksposisi kesehatan gigi. Yang pertama itu ada tesis. Nah, contoh tesis nih ini paragraf pertama misalnya. Menjaga kesehatan area mulut, terutama gigi, adalah hal penting untuk diperhatikan. Sebab ketika kamu mengalami sakit gigi, hal itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman. Nah, jadi di tesis ini penulis berpendapat bahwa kesehatan area mulut itu salah satu yang penting untuk diperhatikan. Jadi pentingnya penulis berpendapat bahwa sangat penting menjaga kesehatan area mulut, terutama gigi. Tuh. Nah, di argumen si penulis menjelaskan, misalnya kita sudah paham bahwa sejak kecil menjaga kesehatan gigi itu penting, asal disiplin dan rajin untuk merawatnya. Sebenarnya, kesehatan gigi akan terjaga. Langkah sederhana yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggosok gigi sekitar 2-3 kali sehari. Namun, terkadang hal ini suka lupa atau malas untuk kita kerjakan. Nah, di sini di argumentasi dijelaskan pendapat si penulis misalnya sebenarnya kita sudah paham misalnya kita juga dari kecil sudah diajarkan untuk menjaga kesehatan gigi yaitu menggosok gigi baik bangun tidur, sebelum tidur gitu dan rajin merawatnya. Di sini juga dipaparkan oleh penulis langkah sederhana untuk merawat gigi yaitu menggosok gigi sekitar 2-3 kali sehari. Nah, ini faktanya. Jadi harus langkah-langkah dalam menjaga kesehatan gigi. Nah, faktanya juga terkadang hal ini suka lupa atau malas untuk kita kerjakan ya. Ngaku deh kalian suka gosok gigi tidak. Nah, di sini ada faktanya misalnya kebanyakan orang justru terutama anak-anak ya sering lupa atau bahkan malas dalam menggosok gigi gitu dalam merawat kesehatan giginya. Nah, ini argumentasi. Kemudian penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini ditekankan lagi kesehatan gigi adalah hal yang sangat penting. Nah, yang Ibu sudah jelaskan, penegasan ulang itu ditekankan lagi pendapat penulisnya. Nah, di tesis kan sudah dijelaskan kesehatan area mulut terutama gigi adalah hal yang penting. Nah, di penegasan ulang ditekankan lagi kesehatan gigi adalah hal yang penting untuk kita jaga. Nah, di penegasan ulang ini penulis menegaskan kembali pendapatnya. Nah, ini ya contoh teks eksposisi. Lanjut, ada menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, gimana sih Bu caranya menyimpulkan isi teks eksposisi? Kita harus paham dulu pola pengembangan suatu paragraf. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa pola pengembangan suatu paragraf. Yang pertama, ada pola paragraf umum khusus atau bisa disebut dengan deduktif. Paragraf deduktif. Lalu ada pola pengembangan khusus umum, biasanya disebut dengan induktif. Dan yang ketiga ada pola paragraf campuran. Ciri-ciri pola pengembangan paragraf yang pertama, ini deduktif, ciri-ciri deduktif. Contoh deduktif adalah kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat pertama paragraf. Gitu, biasanya ide pokoknya ada di awal. Lalu polanya umum, khusus, khusus, khusus. Jadi polanya umum, khusus gitu. Umum dulu, kemudian khusus. Kemudian kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Nah, ini ada ciri-ciri dari kalimat induktif.
Kalimat induktif diawali dengan penjelasan khusus. Jadi, kemudian digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Kemudian kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi kalau deduktif, kalimat utama atau ide pokoknya ada di awal paragraf. Kalau misalnya induktif, itu kalimat utamanya terletak ada di akhir paragraf gitu. Polanya khusus umum. Kalau deduktif umum khusus. Kemudian campuran, ciri-ciri paragraf campuran itu terdapat dua kalimat utama. Kalau deduktif di awal, induktif di akhir. Nah, kalau campuran ini kombinasi dari deduktif dan induktif. Itu ada di awal dan di akhir. Begitu, nanti kita lihat contohnya ya. Kalimat pertama terletak di awal dan di akhir. Kalimat penjelas terletak di tengah. Terdapat pengulangan pada kata kunci dalam dua kalimat utama. Nah, pola paragraf campuran itu umum, khusus, umum. Ini ada pola paragraf umum khusus, yaitu deduktif, yang ide pokok atau kalimat utamanya ada di awal. Contohnya nih, yang dicetak tebal merupakan ide pokok. Jadi kalau misal ide pokoknya di awal, berarti ini jenis paragraf deduktif. Contohnya, dewasa ini para generasi muda tidak lagi mencari kerja untuk mendapatkan gaji besar saja, misalnya. Nah, generasi muda saat ini pun kini juga mulai mempertimbangkan aspek kepuasan batin dalam bekerja. Hal inilah yang memicu para generasi muda ini untuk bekerja sesuai dengan minatnya. Ini termasuk paragraf deduktif ya anak-anak, dari umum kemudian khusus. Umumnya itu kenapa? Jadi topik intinya tuh ada di ide pokok, kemudian kalimat seterusnya merupakan penjelasan dari ide pokok. Jadi ide pokok itu inti dari sebuah paragraf gitu. Kemudian kalimat seterusnya merupakan kalimat penjelas yang gunanya adalah menjelaskan ide pokok ini. Intinya para generasi muda tidak lagi mencari kerja untuk mendapatkan gaji besar saja. Nah, ini termasuk paragraf deduktif. Ide pokoknya ada di awal. Lanjut pola paragraf khusus umum atau pola paragraf induktif. Contohnya, nih ada paragraf. Saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 orang. 13 siswa, sedangkan 9 siswa mendapat nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, ini termasuk pola pengembangan khusus umum atau induktif. Kenapa? Karena ide pokoknya inti dari paragraf ini letaknya ada di akhir paragraf dan ditandai dengan konjungsi dengan begitu. Berarti ditegaskan atau simpulan. Nah, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Intinya ya ini dari penjelasan kalimat penjelasan sebelum-sebelumnya. Nah, ini kalimat ini merupakan khusus, yang dicetak tebal merupakan umum. Jadi, ini pola pengembangan paragraf khusus umum atau induktif yang ide pokoknya ada di akhir paragraf. Lanjut ke pola paragraf campuran. Nah, ini ada contohnya. Pola paragraf campuran itu ide pokoknya ada di awal dan ada di akhir. Contohnya, air adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Semua sendi kehidupan berkaitan dengan air. Nah, ide pokoknya ada di awal nih, dijelaskan bahwa air adalah unsur terpenting. Lalu kalimat seterusnya adalah penjelasan dari ide pokok. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari air. Kehidupan manusia sangat bergantung pada air. Nah, gitu. Kemudian ada lagi nih inti dari paragraf itu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian air, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang. Nah, ini contoh pola paragraf campuran di mana ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Kalau tadi deduktif kan ada di awal doang ya. Kemudian pola paragraf induktif juga hanya di akhir. Nah, kalau campuran itu ada di awal dan di akhir. Nah,
Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai teks eksposisi, yaitu apa itu teks eksposisi, cirinya, kemudian juga unsur-unsurnya dan pola pengembangannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat bertanya kepada Ibu melalui WhatsApp atau melalui grup kelas atau melalui e-learning. Nah, Ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.